Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Dari penangkapan 3 hakim kasus Ronald Tanur dan terbongkarnya uang 1 triliun di rumah mantan pejabat MA hingga keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi judi online. Berkali-kali publik dikejutkan oleh penangkapan pejabat negara yang terlibat korupsi, mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, hingga petinggi lembaga negara. Setiap kali kasus muncul ke permukaan, masyarakat dibuat geram dan harap-harap cemas, menunggu apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan. Namun, yang berulang kali terjadi adalah penanganan yang lamban, ganjaran hukuman yang ringan, dan bahkan pemberian remisi yang terkesan tidak pantas. Seperti menonton sandiwara yang terus berulang, rakyat dipaksa menghafal naskah yang tak pernah berubah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak berjalan secara maksimal. Lembaga yang dahulu digadang-gadang sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, kini tak lebih dari bayang-bayang kejayaan masa lalu. Perubahan regulasi dan pelemahan kewenangan telah mengerdilkan peran lembaga tersebut, menjadikannya seperti macan tanpa gigi yang hanya bisa mengaum dalam bisu. Harapan rakyat yang dahulu menyala terang, kini mulai padam satu persatu, seperti lilin yang ditiup angin kekuasaan. Alih-alih memperkuat barisan pemberantas korupsi, justru langkah-langkah yang diambil oleh penguasa terkesan menghambat proses pemberantasan. Maka tak berlebihan bila dikatakan bahwa reformasi kelembagaan dalam bidang anti korupsi justru mengarah pada kemunduran. Usul menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI. Setuju? Izin pimpinan, izin pimpinan, izin pimpinan. Terima kasih. Tidak hanya dalam aspek kelembagaan, persoalan korupsi juga menyentuh dimensi budaya dan sistem. Masih banyak celah dalam birokrasi yang memungkinkan praktik suap dan gratifikasi terus berlangsung, seperti aliran air kotor yang menyusup melalui retakan-retakan dinding istana negara. Transparansi dan akuntabilitas belum menjadi nilai yang melekat kuat, masih sebatas jargon kosong yang digantungkan di langit harapan. Pendidikan anti korupsi belum menjadi akar yang kuat dalam tanah peradaban kita, hanya benih yang terus gagal tumbuh karena tanahnya penuh lumpur kepentingan. Maka bisa dikatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih terjebak dalam pola reaktif, bukan preventif. Masyarakat pun mendesak KPK untuk segera melakukan investigasi terhadap Kaisang yang merupakan keluarga penyelenggara negara. Kenyataan pahit ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Apatisme tumbuh di hati rakyat, seperti rumput liar yang tumbuh subur di tanah gersang. Ketika keadilan hanya menjadi kata yang nyaring di podium tapi bisu dalam tindakan, rakyat pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang dilindungi oleh sistem ini? Di tengah terang benderang janji kampanye, justru bayang-bayang kegelapan kian memanjang. Oleh karena itu, kritik keras patut dilayangkan terhadap penanganan korupsi di Indonesia yang tidak memberikan hasil yang memuaskan. Perilaku para anggota dewan yang baru saja dilantik 1 Oktober kemarin ternyata tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya.